Teman, sebenarnya gue nggak tertarik dengan sebuah politik, dengan pembahasan politik, nggak tertarik sebenarnya. Tetapi politik ini menyangkut dengan ekonomi, dan ekonomi menyangkut dengan rakyat, dan saya sebagai rakyat Indonesia yang merasakan dampak ekonomi di Indonesia saat ini. Disclaimer, saya bukan barisan sakit hati anak abah, bukan barisan yang pendendam itu yang kata Bapak Presiden itu yang kemarin cerita di Kompas TV, ya kan. Gua pendukung sebenarnya. Kalau kalian tahu, gua itu pendukungnya pada saat dulu, tapi sekarang masih mendukung, masih mendoakan, dan masih banyak berharap semoga Bapak Presiden dan semua jajarannya menjadikan Indonesia ini jauh lebih baik. Dan ramalan di tahun 2030 tidak terjadi, bahwa ramalan di 2030 Indonesia akan bubar katanya. Tidak, semoga tidak terjadi. Semoga Indonesia makin maju. Semoga Indonesia tahun 2045 ini menjadi Indonesia emas. Oke. Sedikit gua akan ulas, yaitu ekonomi pertumbuhan 6%. Sebagai orang kecil, gua nggak pernah merasakan ekonomi pertumbuhan ekonomi 6% ini apa dampak baiknya bagi kami, bagi saya nih, orang kecil, orang pedagang yang kecil-kecil ini. Kami belum merasakan dampak baiknya. Kalau dampak buruknya sudah. Kalau dampak buruknya sudah merasakan, yaitu kenaikan harga. Untungnya makin kecil. Contoh gini. Dahulu bukan dahulu. Kemarin waktu Indonesia, waktu duit kita perputarannya uang kita lambat katanya, hingga ekonomi di bawah 6%. Saya belanja satu barang untuk saya jual lagi. Misalnya 100.000, saya modal 100.000. Tetapi saat pertumbuhan ekonomi naik 6%, belanja saya jadi 130 atau 120, ya kan. Sedangkan saya jual itu 150 tadinya. Jadi tadinya tuh punya untung itu 50.000. Kalau sekarang hanya 20.000 lagi, tinggal 20.000 lagi. Memang perputaran uang semakin kencang, ya kan. Karena yang tadinya satu produk itu 100.000, yang tadinya satu orang belanja modal ya saya nih 100.000, sekarang jadi 120.000. Belum dari yang lain-lainnya. Nah, perputaran uang lebih naik lagi begini. Karena saya untung 20.000, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Makanya saya berpikir gimana caranya supaya saya bertahan 50.000. Ya kan, bertahan untung 50.000. Tambahlah waktu, karena saya pedagang, tambah waktu. Jualan dari pagi sampai sore. Karena tambah waktu, makanya otomatis berarti harus malam. Kalau malam gelap, kalau gelap kita harus beli lampu, kita harus beli kabel, kita harus beli aki. Kalau jualan keliling seperti saya nih, otomatis kan belanja tuh nambah, perputaran uang tuh kenceng. Nah, itu maksud saya. Perputaran uang yang tinggi, perputaran uang yang kencang itu belum tentu menguntungkan rakyat, belum tentu. Jadi kita jadi nggak nyimpan, terus dampak buruknya lagi nantinya, karena kita dari pagi sampai malam sampai jam 12 tuh kita kerja tuh rodi begitu, hanya dapat 50.000 umpamanya, ya kan. Akhirnya kita sakit lah. Lambung sakit, apa liver, sakit apa kan, akhirnya keluarin lah PBJS, ya kan. Ya gitulah, biar pokoknya buruk. Mohon kepada Bapak Menteri atau Bapak Pemerintah yang itu, coba dipikirkan, masa ekonomi tumbuh 6% tapi rupiah merosot. Jadi gimana? Harusnya semakin tumbuh semakin naik. Rupiah sampai 17.000. Itu bukan pertumbuhan yang sehat, bukan pertumbuhan yang walafiat. Itu hanya pertumbuhan seperti tumbuhnya tumbuh jamur di waktu hujan. Itu tidak baik. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum.